Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal tubuh manusia. Asal tubuh manusia terdiri dari 4 dasar, yaitu tanah, air, angin, api. Kesemuanya itu daripada Nur Muhammad juga adanya. Adapun asal kejadian diri terdiri dari 3 perkara, yaitu Bapak, Ibu, Tuhan. Yang datang dari Bapak, urat besar, urat kecil, tulang, otak. Yang datang dari Ibu, rambut, kulit, daging, dan darah. Sedangkan yang datang dari Tuhan, penglihatan, pendengaran, pengrasa, penciuman, dan nyawa. Jadi kesemuanya ini berjumlah 13 perkara dan terhimpun dalam rukun salat 13 perkara. Syariat, thorikat, hakikat, dan makrifat. Syariat tubuh itu af'al Allah, diri terperiksa syariat ilmu yakin. Tarikat hati itu asma Allah, diri terperi tarikat ainul yakin. Hakikat roh itu sifat Allah, diri tajalli hakikat hakul yakin. Ma'rifat rahasia itu zat Allah, diri tajalli ma'rifat kamalul yakin. Adapun yang 4 ini terhimpun di dalam kalimat La ilaha illallah. La itu jasmani, yakni syariat tubuh. Syariat itu perbuatan jalan. Ilaha itu rohani, yakni tarikat hati. Tarikat itu perkataan zaman. Illa itu hakikat nyawa, hakikat itu kediaman qahhar. Allah itu makrifat atau rahasia, makrifat itu rahasia kamal. Apabila kita hendak mencari atau mengenal diri, maka hendaklah terlebih dahulu kita ketahui atau kita kenal akan rahasia Nur Muhammad. Karena rahasia Nur Muhammad itulah sebenar-benarnya diri. Adapun yang bernama diri itu terbagi 2 bagian. Pertama diri yang lahir, dan bagian kedua diri batin. Adapun diri yang lahir itu berasal dari anasir Adam, yaitu api, angin, air, tanah. Adapun api itu terbit daripada yang batin, berhuruf alif, bernama zat menjadi rahasia, hurufnya darah pada kita. Adapun angin itu terbit daripada yang batin, berhuruf lam awal, sifat menjadi nyawa, hurufnya napas pada kita. Adapun air itu terbit daripada yang batin, berhuruf lam akhir, bernama asma menjadi hati, hurufnya mani pada kita.
Adapun tanah itu terbit daripada yang batin, berhuruf H, bernama af'al, menjadi kelakuan. Hurufnya tubuh pada kita. Jadi, jika demikian, diri kita yang lahir itu terbit daripada bayang-bayang diri kita yang batin juga. Berhuruf atau berkalimah Allah, dan ingat jangan salah paham. Di sini bukan berarti kita mengatakan bahwa kita adalah Allah, melainkan maksudnya adalah kita ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sesudah kita ketahui diri yang lahir itu, hendaklah kita ketahui pula diri kita yang batin. Siapa yang mana? Sebab diri yang batin itulah yang bisa mengenal Tuhannya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa akan mengenal dirinya, maka akan dikenalnya Tuhannya. Sebelum kita mengenal diri kita yang batin, hendak lebih dahulu kita matikan atau fanakan diri kita yang lahir. Seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matikan dirimu sebelum kamu mati. Jika sudah mati atau fana diri kita yang lahir itu, barulah nyata diri kita yang batin yang disebut sebenar-benarnya diri. Adapun cara mematikan diri yang lahir itu adalah dengan menafikan huruf-hurufnya. Alif, lam, lam, ha. Jadi, jika diri kita yang lahir itu nyata sudah fana, artinya sekali-kali tiada mempunyai ada lagi. Berarti diri kita yang lahir ini lebur atau lenyap kepada diri yang batin. Artinya, daripada tiada menjadi tiada, dan daripada ada kembali menjadi tiada. Maksudnya, diri yang lahir ini sehelai rambut pun tiada mempunyai ada lagi, dan tiada boleh dikatakan ada pada ilmunya. Hanya diri yang batin yang bernama Muhammad seperti tersebut dalam hadis qudsi. Kujadikan engkau ya Muhammad karena aku, dan kujadikan sesuatu karena engkau. Jadi jelaslah bahwa yang bernama Muhammad itulah sebenarnya diri yang batin. Hendaknya janganlah kita salah paham lagi, karena Muhammad itulah yang ada mempunyai tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Adapun tubuh Muhammad itulah yang bernama alam insan, yakni syariat. Adapun hati Muhammad itulah yang bernama alam jisim, yakni torikat. Adapun nyawa Muhammad itulah yang bernama alam misal, yakni hakikat. Dan adapun esir Muhammad itulah yang bernama alam roh, yakni ma'rifat. Sesudah demikian itu, hendaklah Muhammad itu pula yang mengenal Tuhannya.
Akan tetapi Muhammad belum bisa mengenal Tuhannya sebelum fana tubuhnya, hatinya, nyawanya, dan rahasianya, zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Seperti firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada asmanya, Esa pada af'alnya. Dan lagi firman Allah, serahkan dirimu hai Muhammad pada Tuhanmu yang hidup dan tiada mati. Mengenai Muhammad menyerahkan dan mengesahkan diri kepada Allah seperti diuraikan berikut ini. Jangan salah paham lagi terhadap perkataan diri. Adapun batin Muhammad adalah zat kepada Allah, rahasia kepada hamba. Adapun awal Muhammad adalah sifat kepada Allah, nyawa kepada hamba. Adapun akhir Muhammad adalah asma kepada Allah, hati kepada hamba. Adapun zahir Muhammad adalah af'al kepada Allah, tubuh kepada hamba. Dan adapun yang disebut hamba itu tiada lain daripada Muhammad jua. Dan jangan sekali-kali disangka hamba itu adalah kita, karena kita ini pada ilmunya sudah tidak ada lagi. Jadi rahasia, nyawa, hati, tubuh Muhammad itu pun tiada jua, karena sudah fana kepada zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, yakni Allah Ta'ala jua adanya. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Jadi kita ini atau tubuh kita yang kasar ini pada hakikatnya atau ilmunya fana kepada makam baqo, fana kepada Allah jua adanya, yaitu fana fillah dan maqam billah. Segala perbuatan adalah perbuatan Allah. Si hamba sama sekali tidak memiliki perbuatan. Segala asma pada hakikatnya adalah asma Allah. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nur zat Allah Ta'ala, sekian makhluk dan segala sesuatu dijadikan daripadanya. Segala sifat pada hakikatnya adalah sifat Tuhan, yang ada pada hamba adalah makna wujud rahasianya. Itulah orang-orang yang sebenar-benarnya makrifat kepada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.